Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Injil Lukas pasal 22, ayat 28 sampai dengan 30. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap keindahan rahmat, kekuatan, dan pertolongan-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menemukan kekuatan dan mukjizat-Mu yang besar sehingga kami senantiasa memperoleh kesegaran melalui keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin menjadi kehidupan dan pengharapan iman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Injil Lukas pasal 22 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian sabda Tuhan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema Renungan Nafas Pagi hari ini adalah makan dan minum. Saya tidak menyangka bahwa Renungan Nafas Pagi sudah masuk ke episode ke-50. Awalnya sungguh berat, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, karena saya tidak punya kemampuan atau keahlian soal dunia syuting-menyuting. Tapi karena saya dibantu oleh warga jemaat, para pemuda, yang memiliki keahlian di bidang IT, dan juga ada majelis dan YouTuber GKJ Sarimulyo, saya didorong, dan pada akhirnya, sekalipun yang awal berat, bisa dilakukan. Dan setelahnya apakah kemudian berkurang? Justru semakin berat. Kenapa demikian? Perlu konsistensi, perlu kemudian semangat, kerja keras, ketekunan, kesungguhan dalam menyiapkan dan menyajikan renungan nafas pagi. Apakah saya punya kendala-kendala di dalamnya? Terus-menerus. Setiap episode selalu ada cerita, selalu ada tantangan, selalu ada cobaan dan godaan. Dan itu rupa-rupa bentuknya. Kadang soal waktu, soal kesiapan diri dalam kondisi banyak tugas, banyak pelayanan, dan lain sebagainya. Untuk kemudian membangun fokus atau konsentrasi itu bukan hal yang gampang. Soal cuaca, soal kemudian perangkat, soal lainnya yang tidak bisa saya bayangkan dan pikirkan, dan itu terjadi. Apakah saya pengen berhenti? Iya, pernah lah, sudahlah. Saya akan akhiri saja renungan nafas pagi. Apa yang saya sajikan, apa yang saya lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang pendeta dalam pemeliharaan iman jemaat. Tidak ada motivasi lain. Tetapi hal yang dilakukan memang tadi cukup memberi tantangan bagi saya. Dengan mengingat semua perjalanan dari waktu ke waktu, di mana seminggu 4 kali saya menyajikan renungan nafas pagi. Saya bersyukur bisa pada episode yang ke-50. Dan tentu ini karena berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kemampuan saya. Saya tidak bisa apa-apa. Tetapi selalu saja pula kesegaran, kasih, kuasa, penyertaan, rahmat, berkat, mukjizat yang terjadi atas saya. Sehingga ketika kita merespon pula dengan terbuka, Tuhan juga berkarya dan memampukan saya. Saya telah makan, saya telah minum anugerahnya, dan itu menghidupkan saya. Sehingga episode 50 ini benar-benar saya temukan
bahwa Tuhan itu ada dan nyata, menyatakan keselamatan, khususnya dalam pewartaan renungan pagi. Melalui renungan nafas pagi ini, bukan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak saja yang kemudian ditumbuhkan dan dibangun secara iman. Justru yang pertama kali adalah saya. Saya menemukan kebenaran, kuasa, nilai-nilai, dan ajaran yang dari Tuhan yang menghidupkan. Untuk itu, mari kita perhatikan kembali Injil Lukas pasal 22 ayat 28 sampai dengan 30. Ayat 28. Tuhan mengundang kita bersama untuk tetap setia dalam segala apapun yang kita hadapi. Menyandang identitas sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Kristus Tuhan. Maka kemudian harus ditunjukkan dalam kesetiaan, ketaatan. Sehingga dalam segala perkara, sekalipun mengalami penindasan, tertekan, dan mengalami berbagai rupa pergumulan, kita tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Yang tinggal berarti apa? Bahwa kita menaruhkan kepercayaan kita kepadanya. Bahwa iman kita teruji dengan berbagai rupa pergulatan, pergumulan, dan pencobaan yang kita hadapi. Dan di dalamnya kita tidak sendiri. Kita bersama dengan Allah yang menderita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita tinggal bersamanya, maka Allah yang menderita adalah Allah yang berbelas kasih dan berbela rasa atas penderitaan kita. Di ayat 29, dan aku menentukan hak-hak kerajaan Allah bagi kamu. Bukankah ini sebuah jaminan? Kerajaan Allah hadir senantiasa. Jika memang kita benar-benar tinggal bersama dengan Tuhan. Kerajaan Allah yang seperti apa? Damai sejahtera, pengharapan, kekuatan, pertolongan. Untuk itu, pesan apa yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini? Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang kakung eyang putri, teruslah tinggal bersama dengan Tuhan dalam segala hal kehidupan yang sedang kita rasakan dan kita jalani. Tetaplah mengingat, tetaplah berjuang, tetaplah berserah, dan yakinlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bersama dengan penderitaan kita. Tidak pernah Ia diam, tidak pernah Ia membiarkan, tidak pernah Ia bersembunyi, tetapi Ia yang berbelas kasih dan berbela rasa adalah Tuhan yang senantiasa mengerti paling dalam atas setiap kerinduan dan harapan hidup kita. Setialah dan percayalah, karena kita diberikan hak kerajaan Allah, yaitu keselamatan yang menopang, yang menyegarkan, dan memberikan masa depan yang baik bagi kita yang percaya kepadanya. Sehingga dalam segala masa yang kita tempuh ke depan, Ia bersama dengan kita. Ia mengiring kita dan Ia menuntun kita sampai pada kemuliaan yang Ia janjikan kepada kita yang percaya. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema makan dan minum, kita perhatikan ayat yang ke-30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Teks ini menjelaskan, kita yang mau tinggal bersamanya diberikan hak kerajaan Allah. Maka di dalam kerajaan Allah kita dilayakan untuk bersama-sama dengan Dia. Makan dan minum. Sebuah jaminan kehidupan pada keperluan yang paling dasar. Bukankah soal makan? Bukankah soal minum? Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan kita. Saat ini, bahkan di waktu lampau, bahkan ke depan, bahkan pula dalam peristiwa kehidupan kita nantinya setelah kematian kita. Inilah karya Tuhan yang besar.
maka sambutlah dengan keyakinan kita penuh dan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Maka izinkanlah saya dalam renungan nafas pagi yang ke-50 ini untuk ke depan selama beberapa bulan. Renungan nafas pagi tidak disajikan kembali setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu, tetapi hari Selasa saja. Karena ada tugas dan tanggung jawab yang hendak saya kerjakan. Saya harus fokus dan konsentrasi. Untuk itu mohon dukungan Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, ayah, kakung, yang putri, supaya tugas tersebut boleh selesai. Sehingga kemudian saya melanjutkan kembali pelayanan melalui renungan nafas pagi. Seperti biasanya. Seminggu 4 kali. Dan kiranya rahmat berkat Tuhan senantiasa hadir atas kehidupan kita semua. Percaya, Tuhan memberikan makan dan minum, karena rahmat, anugerah, dan keselamatannya kekal atas kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, kasih, kemurahan, dan kekuatan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bahwa kami dipelihara, diberikan makan dan minum yang kekal yang dari-Mu. Asalkan kami tinggal tetap dan percaya dengan penuh akan kasih kuasa dan keselamatan yang dari-Mu. Karena janji-Mu adalah berkat, memberikan hak kerajaan Allah kepada kami. Untuk itu mampukan kami terus Tuhan, bergantung kepada-Mu dalam seluruh laku hidup kami dan iman kami kepada-Mu. Maka kami percaya Tuhan, Engkau menolong, Engkau menguatkan. Jika juga atas kehidupan kami masing-masing, Engkau juga menjamah kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Kasih setiap-Mu hadir Tuhan, atas setiap kerinduan dan harapan kami, atas setiap apapun yang sedang kami hadapi. Engkau dengan kemurahan-Mu hadir, menyatakan berkat, menyatakan kuasa dan mukjizat. Kami juga yakin Tuhan, Engkau hadir atas kehidupan rumah tangga kami, kehidupan keturunan kami, dalam studi, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami yakin Tuhan, kasih setia-Mu terjadi atas kami dan seluruh keturunan kami. Demikian juga atas kami yang sakit. Pulihkanlah dan sembuhkanlah Tuhan. Kami yakin Engkau mengasihi kami dan rahmat-Mu terjadi. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk kehidupan bergereja. Bila kami masing-masing dibangunkan dan ditumbuhkan dalam iman percaya kami kepada-Mu, supaya kesenantiasaan kami tersebut memampukan kami untuk lekat dekat kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami dan tolonglah kami. Demikian juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu nyata dan menyelamatkan bangsa kami Indonesia. Kami yakin Tuhan, Engkau memelihara negara yang kami cintai ini. Termasuk memberkati setiap pemimpin bangsa kami. Presiden Joko Widodo, tolonglah Tuhan. Kami yakin sempurna kasih-Mu. Demikian juga atas Bapak Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Engkau juga menolong dan memberkati dan setiap menteri dan semua Tuhan yang bekerja keras untuk membangun negara ini. Tolonglah dengan kuat, kemurahan, dan mukjizat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.